Oke, kita ke bagian video selanjutnya tentang UI dan API arsitektur. Nah, sebelum nonton video ini, please wajib untuk nonton dan paham dua video sebelumnya setidaknya. Ya, saya mau menggabungkan konsep supaya kalian paham dua video sebelumnya jadi satu. Ya, tentunya ketika kalian nonton video ini sudah harus paham apa itu UI dan sudah harus paham apa itu API dulu. Sekali lagi, tadi kita ada 3 elemen: browser, server, sama database. 3 hal. Ya. Dan di sini ada server app. Sedangkan di dalam database ada data. Ya. Sekali lagi, browser mengeluarkan perintah ke server app, melalui URL. Lalu server app mengeluarkan perintah tersambung ke database. Oke. Apa yang dia lakukan? Dia minta data. Lalu apa? Data berpindah ke server app. Server app ini dirancang untuk bisa menulis UI app. Server app ini dirancang untuk bisa menulis UI app. Server app menulis UI app, server app juga sudah menguasai data, dan setelah itu server app akan mencampur data dengan UI-nya, dengan UI app, dan dua ini dikirim ke browser. Itu kan rancangan pertamanya. Ya. Nah, ingat. Jadi kalau kalian bingung, videonya diputar ulang lagi aja. Sekarang saya mau lihat bagaimana dengan rancangan keduanya. Rancangan keduanya, server app ini tidak dirancang untuk menulis UI app seperti tadi. Rancangan keduanya, ini tetap data. Ada server kedua di sini. Server keduanya menulis UI app, jadi bukan satu server yang sama. Prosesnya seperti apa perancangan kedua? Perancangan kedua sifatnya adalah browser meminta UI app ke server UI. Lalu server UI ini, server yang kedua ini, memberikan UI app-nya ke browser. Nah, UI app ini yang berkomunikasi dengan server app. Lalu server app berkomunikasi dengan database. Database memberikan datanya ke server app, dan datanya diberikan ke sini. Baru. Sedikit kita mundur, datanya masih di sini. Yang saya mau highlight adalah yang ini. Lihat, ini adalah yang mau saya highlight. Step yang ini. Step yang ini yang mau saya highlight. Kenapa step yang ini mau saya highlight? UI app. Apa ini? Ini sebuah app. Apa ini? Ini sebuah app. App pakai app. Aplikasi pakai aplikasi. Disinilah ada yang namanya API. Aplikasi pakai aplikasi lagi. Di rancangan kedua, API sudah digunakan. Di rancangan pertama, nggak ada hal seperti itu. Tidak terjadi API.
Ya. Jadi kalau kita balik lagi ke rancangan pertama, ya, saya ulang, kalau kita balik lagi ke rancangan pertama, tidak ada app pakai app, ya, tidak ada app pakai app. Kita lihat lagi. Ini server app, ini datanya, ya, browser kirim URL. Siapa yang kirim URL? User langsung, ya. Browsernya ini kan dikendalikan user langsung kirim URL, server app keluarkan perintah untuk ambil data diberikan dari database ke sini, lalu server app-nya nulis UI. Jadi nulis, ya, bukan panggil app. Si server app-nya bikin UI app-nya, bikin UI-nya. Server app-nya bikin UI, lalu UI sama data dikirim ke sini. UI-nya dikirim ke sini. Jadi tidak ada cerita UI app berkomunikasi dengan server app, itu tidak ada. Nggak ada. Dibikin, ditulis, bukan bukan pakai-pakean, bukan. Dan terus komunikasi seperti itu. Jadi setiap kali ada permintaan lagi, jadi nanti kalau ada permintaan lagi dalam bentuk URL lagi, ya, server app-nya minta lagi ke sini. Nah, ini ada data baru lagi. Ada data baru lagi, kasih lagi ke sini, server app-nya akan nulis UI baru lagi. Yang lama akan dihapus, total dibersihkan. Nah, dia kasih lagi. Jadi setiap kali proses UI-nya ditulis terus, diproduksi sama server app. Ya, lain dengan rancangan yang kedua tadi. Ya. Nah, kalau begini, setelah server, ya, kayak tadi, ya, saya bilang awalnya saya balik lagi yang API ini. Saya ulang. Sorry ya, ini saya jelasin berkali-kali biar kalian paham. Beda yang ini, ya. Yang ini adalah browser mengeluarkan user pakai browser mengeluarkan perintah, UI app-nya keambil. Setelah dia browser minta URL, servernya kasih UI app-nya ke browser, UI app-nya duduk di browser. Selanjutnya, UI app ini pakai server app. UI app-nya yang panggil server app. Server app-nya panggil database, terus dikasih data. Data dioper lagi ke sini. Set. Nanti ada data baru lagi pasti. Ya. Jadi pada saat nanti ada permintaan data baru lagi, ya, si browser nih nggak minta ke server kedua lagi, nggak ada UI app baru lagi. UI app-nya masih pakai yang lama. Data yang lama dihapus, permintaan ini ke server app, ya, permintaan ini lagi ke server app lagi, server app minta ke data lagi, datanya diberikan lagi. Jadi udah selanjutnya tinggal bolak-balik data doang yang diminta. Nah, sekali lagi ya, sambungan yang ini nih, yang kita pakai rancangan API karena sudah ada aplikasi ngomong sama aplikasi lagi. Karena UI app berkomunikasi dengan server app. Ingat, UI app originalnya berasal di sini.
Siapa programmer yang menulis server app di sini? Tentu saja backend. Siapa programmer yang menulis app di server ini? Tentu saja front end. Rancangannya front end ini UI app akan berkuasa dan akan luar biasa di sisi browsernya nanti. Backendnya yang melayani permintaan aja tetap di sini. Ini jelas front end sama back end. Role-nya jelas, anak back end kerja di sini, anak front end kerja di sini. Anak front end merancang user UI app-nya untuk dipanggil oleh browser dan untuk UI app-nya bisa melakukan komunikasi, bisa minta data ke server app. Dirancang untuk bisa berkomunikasi dengan server app. Dan server app ini dirancang untuk bisa mendengar UI app. Anak backend ini merancang app untuk bisa mendengar app dari front end dan untuk bisa melayani si UI app kasih data ke dia. Bisa melayani ya permintaan data ke sini. Jadi aplikasi si front end sama aplikasi si back end harus kecolok dan harus ngobrol satu sama lain dengan menggunakan teknologi API. Nah, role anak front end dan anak back end gayanya sedikit berbeda. Rayanya akan sedikit berbeda di teknologi yang lama, di mana tidak ada server kedua. Teknologi yang lebih jadul, teknologi yang disebut juga dengan MVC tadi. Ya, jadi role-nya seperti apa di teknologi yang pertama? Saya hapus sebentar. Oops, sorry. Nah, teknologi yang pertama, yang MVC itu lebih dirancang untuk bagus di full stack sebenarnya dibanding pemisahan front end back end. Nah, contohnya tadi kan browser perintahkan server app dengan URL server app, memerintahkan database, database memberikan data ke server. Ini masih kerjaan anak back end semua. Jadi anak back end-nya dirancang untuk bisa mendengarkan URL dari si browser, si anak backend merancang server app-nya untuk bisa minta ke database, si anak backend-nya merancang database untuk datanya bisa dikasih ke sini. Nah, seseorang antara backend atau frontend harus bisa melatih si server app untuk menulis UI dan mencampur UI dengan data tersebut jadi satu paket. Bisa anak backend-nya nulis, atau mostly kebanyakan anak front-end-nya. Tapi anak front-end dan back-end bekerja bersama-sama di satu server yang sama, di server app, ya di server yang ini. Karena kan nggak ada dua server. Bekerja di satu server yang sama. Nah, perintah yang suatu teknologi yang bisa mengajarkan server app untuk menulis UI dan mencampur dengan data, itu yang disebut juga dengan template engine. Templating engine. Tapi nama stylenya ini agak beda-beda ya. Templating engine adalah yang template engine atau templating engine adalah yang umum. Ada yang orang sebut dengan view engine. Ya. Jadi, dari dua teknologi tersebut, kalau para sales menggali kebutuhan user, lihat stylenya, teknologinya yang seperti yang pertama, yang MVC, atau sudah ada pemisahan lapisan dan komunikasi API. Modelnya apa? Sudah pakai API yang bawah, sudah ada pisah front end back end-nya sudah terpisah dengan menggunakan API, atau yang masih menjadi satu kesatuan. Ya, jadi kita suka sebut masih pakai presentational layer MVC, tag 1 masih menggunakan MVC, tag 1 ya. Tag 1 menggunakan MVC,
atau presentational layer, ya, di mana backend sama front end masih bersatu, atau front dan back sudah terpisah dan menggunakan API untuk teknologi web. Ini harus ditanya. Kenapa? Karena kalau klien itu teknologinya yang satu, kalian harus tanya templating engine-nya apa, karena mereknya banyak lagi. Oh my god, ya capek ya hidup kerja di perusahaan IT. Tapi kalau kalian ketemu ke perusahaan dua, ya, sudah menggunakan API, kalian harus tanya anak front-nya menggunakan framework apa. Bukan templating engine apa, framework apa. Ya, tadi Angular. Yuk, front end-nya nih ya. React. Atau mungkin merek lain sesuatu yang lebih aneh dari tiga ini. Jadi pertanyaannya beda. Kalau teknologi kedua, jangan nanya view engine atau templating engine-nya apa, kagak ada view engine sama templating engine di sini. Kalau di sini ada. Contoh doang templating engine itu seperti kalau di Node.js seperti IJS. Ada merek lain Handlebar. Ya. Contohnya kalau di .NET ada Razor. Teknologi namanya tuh Code Nugget. Kalau si Java ada Timeleaf, ya, JSP dan lain sebagainya. Jadi ini harus ditanya, sales harus nanya. Kalau memang teknologi satu, templating engine-nya apa? Kalau terpisah, ini kalian cari untuk front, untuk back, atau full stack. Kalau emang front atau full stack, tanya framework-nya apa? Framework front-end-nya apa? Dua kasus, dua pertanyaan yang beda. Tapi kenapa saya ajarin dulu UI sama API arsitekturnya? Ya karena pertanyaan lanjutannya untuk collect informasi dari usernya berbeda. Baru di sini ya para recruiter, para talent acquisition tolong dengar, ceritakan di CV yang kita mau satu atau dua, atau keduanya. Jarang sih ya, jarang banget. Atau dua, biasanya jarang minta keduanya itu jarang. Satu atau dua. Setelah satu atau dua, kalau memang minta full stack di pilihan dua, kalian juga harus menulis framework-nya apa. Tiga ini, walaupun konsepnya sama, cara menulisnya beda ya. Jadi, oh maaf, kok saya tulis view-nya gini ya, goblok banget. Nah, jadi view Angular sama React, cara nulisnya beda ya. Anak yang view belum tentu bisa ngoding React, yang bisa ngoding Angular nggak bisa ngoding view. Jadi tanya, framework-nya apa kalau di nomor 2? Kalau yang di nomor 1, tolong ceritain juga di CV, templating engine-nya pakai apa. Nah, templating engine ini macamnya bisa jadi klien must be required, diharuskan, ya, compulsory, wajib, atau tentatif ya, misalnya opsional, it's good to have. Kalau bisa teknologi presentation layer-nya sama. Jadi harus ditanya, ya, sekali lagi. Dan harus dibuatkan di CV. Detailnya kemana. Ya, karena banyak programmer yang kalau dia lihat vakansinya yang satu, dia nggak mau. Saya cuma mau kerja di lingkungan yang kedua. Atau sebaliknya, ada yang mungkin cuma bisa kerja di lingkungan satu, nggak bisa kerja di lingkungan dua. Ya,
Jadi tolong dibilang, karena kalau memang yang pengen semua orang nih anak zaman now pengen pakai dua, masuk ke klien surprise satu itu bisa rewel, bisa aneh-aneh, bisa macam-macam terjadi sedikit kehebohan, ya. Dan kalau ternyata pengalamannya selama ini MVC nggak pernah lihat yang nomor dua, kamu masukin ke klien, kalian might be surprise atau interviewnya akan gagal. Jadi itu ya pentingnya. Oke. Nah, kurang lebih video yang ini sampai di sini aja. Di video yang ke depan kita akan bercerita lebih lagi tentang backend, tapi kita akan bercerita macam-macam API karena kebetulan sudah cerita API. Oke? Thank you. Sampai di sini ya videonya, kita lanjut lagi nanti.